Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi mengenai pemikiran kalam Harun Nasution dan H.M. Rashidi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir di Pematang Siantar pada 23 September 1919 dari keluarga ulama yang mana ayahnya Abdul Jabbar Ahmad adalah seorang pedagang yang cukup sukses, dan juga beliau ini adalah seorang tokoh agama pada masa pemerintahan Belanda. Selanjutnya ada karya-karya dari Harun Nasution. Di sini saya akan mengambil dua saja. Contohnya yaitu ada buku Filsafat Agama dan Islam Rasionalis. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemikiran kalam dari Harun Nasution. Nah, Harun Nasution ini memiliki pemikiran kalamnya, yaitu yang pertama, peranan akal. Nah, Harun Nasution menulis akal melambangkan kekuatan manusia. Nah, karenanya akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akalnya manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu pembaharuan teologi. Nah, pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterlatar belakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia atau juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Nah, retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hubungan akal dan wahyu. Nah, salah satu fokus pemikiran dari Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Nah, Harun Nasution ini menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran. Nah, orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu yang sudah mengandung segala-galanya. Bahkan wahyu tidak menjelaskan semua permasalahan dalam keagamaan. Ya, lanjut dengan saya Wandana Cesa Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi H.M. Rashidi. H.M. Rashidi ini terkenal dengan kemampuan menghafalnya pada umur belia. Pada umur 15 tahun saja beliau sudah mampu menghafal buku Aristoteles. Bayangkan umur 15 tahun loh, dia udah bisa menghafalkan buku. Kayak kesannya tuh kayak wow banget gak sih? Terus dia juga menempuh pendidikannya di Universitas Kairo mengambil pendidikan filsafat. Beliau ini lahir di Kota Gede Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1915. Beliau adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia pada Kabinet Syahril yang diangkat pada tanggal 14 November 1945. Selain menjadi menteri, beliau juga pernah menjadi duta besar di Iran dan selanjutnya melanjutkan disertasinya di Universitas Sorbonne tentang buku Centini. Tidak sampai di situ saja, beliau juga pernah menjadi duta besar Pakistan dan lanjut bertugas menjadi asosiat profesor ilmu agama di Universitas McGill University. Lalu terakhir dia mengabdikan dirinya untuk pendidikan Indonesia khususnya di Universitas Indonesia dan IAIN Syarifuddin Hidayatullah Jakarta. Lanjut yaitu karya-karya dari H.M. Rashidi. Saya akan mengambil 3, yaitu ada Filsafat Agama tahun 1965, Islam dan Kebatinan tahun 1967, dan Keutamaan Hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pokok-pokok pemikiran kalam Haji Muhammad Rashidi. Jadi secara garis besar itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan ilmu kalam dan teologi. Haji Muhammad Rashidi ini tidak setuju dengan pendapat Harun Nasution yang menyamakan antara ilmu kalam dan teologi. Jadi menurut Rashidi, ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Sebab tumbuhnya ilmu kalam Kristen yaitu adanya ketuhanan Nabi Isa yang merupakan salah satu Tritunggal atau Trinitas.
Selanjutnya yang kedua adalah mengenai tema-tema ilmu kalam. Jadi Haji Muhammad Rashidi ini tidak setuju dengan pendapat Harun Nasution yang lebih menonjolkan kepada aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah yang hanya akan melemahkan iman para mahasiswa. Jadi menurut Rashidi, hanyalah agama Islam yang mengagungkan akal, menggambarkan akal akan mengetahui yang baik dan yang buruk. Kemudian kalau menggunakan wahyu itu berarti menggunakan pemikiran manusia yang bersifat umum, dan Muhammad Rashidi menganggap bahwa itu sama saja meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, gambaran tersebut tercermin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang artinya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 3 adalah mengenai hakikat iman. Jadi menurut Haji Muhammad Rashidi, iman itu bukan sekedar proses menuju bersatunya antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia. Contohnya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam proses aspek penyatuan ini yang terpenting adalah kepercayaan, ibadah, dan juga kemasyarakatan. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai implementasi dan manfaat pemikiran kalam Haji Muhammad Rashidi. Jadi sekembalinya Haji Muhammad Rashidi dari Amerika, beliau itu mengabdikan dirinya di bidang akademis Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 beliau aktif dan bergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Rabita Al-Amin Al-Islami. Organisasi ini dipelopori oleh Raja Saudi Arabia yang bernama Faisal bin Abdul Aziz. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyampaikan risalah dan ajaran-ajaran agama Islam ke seluruh dunia. Selain itu, Haji Muhammad Rashidi ditunjuk untuk menjadi kepala di organisasi ini sekaligus menjadi anggota di Majelis Taksisi atau Dewan Konstitusi yang beranggotakan 80 orang dari berbagai negara. Nah, kemudian pada tahun 1968, Haji Muhammad Rashidi ini dikukuhkan menjadi guru besar hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam. Dalam pengukuhannya tersebut, beliau menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Islam di Indonesia di Zaman Modern. Selain itu, Haji Muhammad Rashidi juga diangkat menjadi guru besar filsafat barat yang ada di Fakultas Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah atau sekarang sudah menjadi UI Syarif Hidayatullah. Rashidi ini sangat berpengaruh dalam menyalurkan para lulusan IAIN ataupun sarjana lainnya untuk mendapatkan pelatihan intelektual di berbagai universitas barat, khususnya itu ada di Kanada. Umumnya ada di Amerika dan juga Eropa. Banyak sekali cendekiawan Indonesia yang mendapatkan pelatihan ilmu yang berbeda, tapi mereka mempersoalkan masalah yang sama, yaitu keislaman, baik dari sisi politik, sisi sosial maupun sisi ekonomi. Beberapa cendekiawan tersebut adalah Muhammad Amin Rais, Kunto Wijoyo, dan Ahmad Syafi'i Ma'rif. Nah, Rashidi ini beranggapan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang dapat membawa kemajuan di dunia modern bagi para pemeluk-pemeluknya, asalkan para pemeluk tersebut dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan juga benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.